semuanya. Selamat malam buat teman-teman yang ada di Zoom juga malam hari ini dan di live streaming lewat Facebook. Malam hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kita akan membahas firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan men-sharingkan firman Tuhan ini bersama-sama. Sehingga kita semakin hari akan semakin mengerti dan mengenal serta mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah mengalami Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengawali firman Tuhan ini dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu, kenapa ada orang yang tidak percaya pada Tuhan? Saya ulangi, kenapa ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, belum tentu orang yang beragama, orang yang suka ke gereja, orang yang suka berdoa, orang yang suka membaca firman Tuhan, mereka yakin di dalam hidupnya, yakin 100% di dalam hatinya kalau Tuhan itu ada. Ketika kita menghadapi satu masalah, satu persoalan, satu problema, satu kesulitan, satu kesukaran, ada tantangan, ada rintangan, ada pencobaan, ada tekanan, ada aniaya, ada intimidasi. Kadang-kadang kita berkata dan bertanya, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Di mana keadilan-Mu? Di mana Engkau Tuhan? Kita ragu-ragu dan menjadi tidak yakin 100% bahwa Tuhan itu ada. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kita belum pernah melihat Tuhan. Banyak hamba Tuhan berbicara tentang surga. Tapi kita pun belum pernah ke surga. Ada yang pernah ke surga? Ya kalau ada dalam mimpi mungkinnya, ya itu kekecualian itu. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Di dalam Injil Yohanes 20 ayat 29b, mungkin Pak In bisa tolong tayangkan. Yohanes 20 ayat 29b, di situ dikatakan, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu dikubur, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu, murid Yesus yang namanya Thomas pun tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata kepada Thomas, di dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat yang 26, di situ dikatakan bahwa 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Thomas demikian? Karena di ayat yang ke-25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada
tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambung. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu, murid Tuhan Yesus beruntung bisa bertemu Tuhan Yesus pada zaman itu. Beruntung bisa bersama dengan Tuhan Yesus pada zaman itu. Sedangkan kita sekarang belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, bukan? Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus saat ini memang tidak bisa kita lihat. Tapi kehadirannya itu sangat nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak bisa melihat udara. Tetapi kita bisa merasakan udara. Bapak Ibu tidak bisa melihat oksigen. Tetapi kita bisa hidup. Dan tanpa oksigen, kita tidak bisa hidup. Demikian pula dengan Tuhan. Karena kita tidak dapat melihat Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang pintar, para saintis, ahli-ahli filsafat berkata, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Ini satu pertanyaan yang konyol sebetulnya. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak menyadari. Ketika orang-orang seperti ini selesai dengan hidupnya, karena mereka harus mati, siapa sebenarnya yang menentukannya? Tuhan, bukan? Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pilihan untuk percaya atau tidak itu ada di tangan Bapak Ibu. Ada di tangan kita. Seperti halnya kita punya kehendak bebas, kita punya free will untuk mengasihi itu. Seperti halnya kita punya kehendak bebas untuk mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berarti menjadi percaya itu sebuah keputusan. Dan bukan pemberian. Tuhan tidak memaksa kita untuk percaya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu, ini adalah sebuah keputusan. Terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Yang pasti di dalam firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 11 dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sebuah kepercayaan dapat dibangun? Lewat hubungan. Bagaimana sebuah kepercayaan dapat dibangun lewat hubungan? Kepercayaan dibangun karena mengenal. Ayub. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 5 dikatakan, Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, Bapak Ibu, ayat ini juga sudah pernah diangkat oleh Pak Weli, bagaimana Ayub menyadari bahwa dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kemudian kemarin juga tanggal 3 bulan Agustus ini kita juga pernah belajar mengenai tentang pengenalan akan Tuhan lewat tema intim dengan Tuhan yang sudah disampaikan dan dijelaskan dengan panjang lebar, sederhana, dan begitu jelas oleh Pak Weli. Ada 3 level. Yang pertama, yang berada di lingkaran pertama atau orang-orang yang intim dengan kita. Yang kita tahu, yang kita tahu, mengenal kita. Bersahabat karib dengan kita. Nah, contohnya keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan mungkin juga pihak-pihak lain yang ada di luar kita. Kemudian yang kedua, ada di lingkaran yang kedua ialah teman. Dan itu beda dengan sahabat. Yang ada di lingkaran ketiga adalah orang-orang yang hanya kita tahu saja dan tidak pernah membangun komunikasi dengan orang-orang ini. Nah, ini semua sudah disampaikan oleh Pak Weli. Dan saya percaya, saya harap juga Bapak Ibu boleh belajar menguasai dan memahami ini semua tentang pengenalan. Nah, Bapak Ibu dikatakan Ayub. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 5 itu dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di sini Ayub mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Saya seringkali mengatakan bahwa saya pun mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hidup yang begitu sulit. Ayub dicobai iblis. Sampai habis-habisan. Anak-anaknya meninggal. Kekayaannya habis. Ayub sendiri mengalami sakit penyakit. Dan istrinya Ayub meninggalkan Ayub. Tetapi justru di tengah-tengah pahitnya hidup, disitulah Ayub melihat Tuhan. Kadang Tuhan izinkan masalah-masalah, persoalan. Sinyalnya kali ya, Pak Steve. Hilang suaranya ya. Suaranya hilang. Iya, sinyal dari Steve-nya kayaknya. Bapak Ibu, doa-doa kita pun pasti berbeda. Ketika kita mengalami masalah, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tekanan, intimidasi, tantangan, rintangan, persoalan, aniaya, dan semuanya. Ketika kita tidak memiliki jalan keluar, kita berdoanya lain. Mungkin kita berdoa sambil tersungkur dan berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi kalau segalanya oke, berdoa pun berbeda. Terima kasih Tuhan. Jadi kadang-kadang masalah di dalam hidup itu baik. Supaya kita dapat mengenal Tuhan. Supaya kita dapat merasakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita dapat mengalami Tuhan yang luar biasa. Supaya kita pun mengakui bahwa Tuhan itu besar. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia pemilik segala sesuatu. Dia yang melukis cakrawala, dia yang merangkai jagat raya, dia yang memiliki kehidupan ini. Dia yang memiliki alam semesta ini, dia yang berkuasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia yang berjalan di atas segala kemustahilan.
Dia pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemelihara kita. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mungkin mempercayai seseorang yang tidak kita kenal, bukan? Nah, bagaimana kita dapat mempercayai Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Di dalam 1 Tawaris 16 ayat 11, 1 Tawaris 16 ayat yang ke-11, firman Gangguan sinyal. Bapak Ibu bisa lihat lewat Instagramnya, lewat Facebooknya, lewat TikToknya, lewat WA-nya. Karena dari sosial media ini tercermin gaya hidup orang tersebut. Kalau firman Tuhan berkata seperti air mencerminkan wajah, demikian hati mencerminkan orang itu. Jadi Bapak Ibu melalui sosial media ini kita bisa tahu tentang kehidupan seseorang. Dari cara berpakaiannya, cara berbicara, bahasa sehari-harinya, dengan siapa bisa bergaul, dia biasa bergaul, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu biasanya ingin tahu, istilahnya kepo. Sehingga Bapak Ibu rajin untuk melihat-lihat, memberikan begitu banyak waktu untuk melihat sosial media seseorang. Karena ingin tahu tentang orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan untuk mengenal Tuhan? Dan ingin mengenal Tuhan. How much time? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu habiskan untuk mengenal Dia? Tanpa mengenal seseorang, maka kita tidak mungkin percaya dengan orang itu. Demikian juga dengan Tuhan. Tanpa mengenal Dia, tidak mungkin kita percaya 100% kepada Tuhan. Sekedar dengar tentang Tuhan, tidak menjamin Bapak Ibu memiliki iman yang kuat. Jadi Bapak Ibu perlu mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu cara mengenal Tuhan. Tidak ada cara lain selain Bapak Ibu membaca firman-Nya. Baca firman dan bersekutu dengan Dia. Berusaha untuk mengenal Dia lewat firman. Membaca firman itu membuat kita menjadi mengerti. Karena ada hal-hal yang membuat Tuhan marah. Ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak suka. Ada hal-hal yang spesial buat Tuhan. Bapak Ibu, saya suka sekali untuk membaca tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang sangat spesial di mata Tuhan. They get the favor of God. Dan saya ingin tahu kenapa mereka spesial di mata Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, atau firman Tuhan ini akan membuat kita semakin memahami siapa pencipta kita. Melalui firman Tuhan ini, kita akan semakin memahami bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi. Dia yang melukis cakrawala, Dia yang merangkai jagat raya, Dia pemilik alam semesta ini, Dia pemilik kehidupan ini. Dialah jalan dan kebenaran. Dialah yang berkuasa seluruh makhluk hidup ciptaannya. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia yang berjalan di atas segala kemustahilan. Dia adalah pemelihara kita dan banyak lagi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan itu? Membaca firman-Nya, bersekutu dengannya, dan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi.
Mazmur 146 ayat yang kedua mengatakan, Mazmur 46 ayat kedua, di situ dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai pelindung dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu pernah mengalami ini tidak? Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalaminya, bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti, Bapak Ibu pasti baca firman-Nya berbeda. Baca firman-Nya pasti biasa-biasa saja. Tetapi Daud menulis Mazmur 46 ayat 2 ini. Karena Daud mengalaminya. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Yang maksudnya tidak cuma mengenal Tuhan, tapi Bapak Ibu pun harus mengalami hubungan pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu harus mengalaminya sendiri. Alkitab bilang, dia adalah Allah yang dahsyat. Benar nggak Bapak Ibu? Dia Allah yang dahsyat buat Bapak Ibu. Terus dikatakan, perbuatan-perbuatannya ajaib. Benar nggak perbuatannya ajaib? Terus dikatakan, dia bisa membuat mukjizat. Benar nggak sih? Pernah ngalamin tidak? Karena kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami Tuhan, Bapak Ibu nggak mungkin percaya Tuhan 100%. Bapak Ibu akan ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cerita mengenai Tuhan kepada orang lain, tetapi Bapak Ibu tidak mengalami, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa berkata dengan meyakinkan? Bapak Ibu, bagaimana bisa mengalami Tuhan ketika kita ada di dunia ini? Berkenalan dan berhubungan ada dua hal yang berbeda. Di dalam berhubungan ada level kedekatan. Level kedekatan dalam berhubungan yang pertama adalah kenalan, teman, teman baik, sahabat karib, teman intim. Ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Weli. Ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga. Nah, Bapak Ibu, di setiap level kedekatan hubungan, aktivitas yang kita lakukan juga terbatas. Yang jadi pertanyaan adalah, sedekat apakah hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan? Sedekat apakah hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan akan menentukan pengalaman Bapak Ibu dengan Tuhan. Banyak orang tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan. Banyak orang tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di setiap perjalanan hidup. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu mau semakin dewasa rohani, Bapak Ibu harus membangun dan untuk membangun dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu di setiap waktu. Bapak Ibu, mengapa orang masih saja hidupnya jatuh bangun di dalam dosa? Karena dia berpikir Tuhan itu hanya ada di tempat kudusnya. Kalau Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami dan menyadari bahwa Tuhan itu melihat semua yang Bapak Ibu perbuat. Karena dia ada bersama dengan Bapak Ibu. Karena Tuhan ada bersama Bapak Ibu sekarang. Kapan saja. Dan di mana saja. Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan dan banyak gereja juga yang mengajarkan satu doktrin di dalam upaya mengenalkan Tuhan. Waktu pertama kali kita terima Tuhan Yesus dibilang begini. Kalau saat teduh itu harus bangun jam 4. Kemudian nyanyilah 2 lagu. Kalau sudah ngangkat,
sudah agak merinding-merinding, baru berbahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh, ya kita bilang aja haleluya, haleluya. Terus kita baca firman Tuhan, dan kemudian diam dulu biar Tuhan yang berbicara. Nah, kalau Tuhan nggak berbicara, baru kita tutup di dalam. Bapak, Ibu, itu liturgis saat teduh. Tetapi Tuhan itu mau berhubungan dengan kita setiap saat. Kapan saja, di mana saja, dan di dalam situasi apapun juga. Kita kalau mau bertemu Tuhan, tidak seribet ketemu orang. Kalau kita mau ketemu orang, kita harus janjian dulu. Apalagi ketemu orang penting. Orang yang orang-orang Kristen akan merasakan mundur kalau susah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu dapat diajak bicara kapan saja. Di mana saja. Di dalam keadaan apapun. Di dalam kasus apapun. Nah, saya kemarin pernah menyinggung ketika Pendeta Ujang membahas tentang kepuasan sejati yang berbicara tentang sukacita. Bahwa di dalam apapun, di dalam situasi apapun, di dalam pekerjaan, jangan sampai kita kehilangan sukacita dengan kasus-kasus yang ada di hadapan kita. Jadi Tuhan itu mudah untuk ditemui. Di mana saja, kapan saja, di dalam situasi apapun, di dalam kasus apapun. Tuhan hadir di mana saja. Nah, Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan itu tidak susah, kan? Tidak susah. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, sama orang kita bisa ngobrol. Sama Tuhan bagaimana ngobrolnya ya? Nah, Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu bisa menyatakan sesuatu pada Bapak Ibu. Tuhan bisa bicara kepada Bapak Ibu. Tuhan itu tidak banyak bicara, tapi Dia membuat Bapak Ibu bisa mengerti. Mungkin saja pendek, hanya satu kalimat saja yang dikatakan Tuhan, tetapi sepertinya kita dijelasin begitu panjang dan begitu detail, dan langsung mengerti apa yang harus kita perbuat. Kita langsung mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu harus mengalaminya sendiri. Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat ke-7 dikatakan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kata yang berbeda digunakan untuk Musa dan bangsa Israel. Tuhan memperkenalkan apa pada Musa, Bapak Ibu? Jalan-jalannya. Tuhan memperkenalkan apa pada bangsa Israel, Bapak Ibu? Perbuatan-perbuatannya. Jadi Tuhan berbicara spesifik bagi tiap-tiap orang. Dan Bapak Ibu harus mengalaminya sendiri. Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak mengalami Tuhan. Karena apa? Karena mereka berdoa dan hanya meminta berkatnya saja. Tapi tidak banyak orang berdoa meminta isi hati Tuhan.
Kedekatan hubungan bukan cuma kita menerima berkatnya saja. Tetapi kita juga harus mau melayani Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Tuhan mau supaya Bapak Ibu melayani Dia. Apa yang Tuhan kehendaki, kita harus tahu. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh karena hanya mengejar tangannya. Karena hanya mengejar berkatnya saja. Hanya sedikit orang yang mau mencari isi hati Tuhan. Hanya sedikit orang yang mencari wajahnya Tuhan. Banyak orang tiap hari berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi tidak banyak orang bertanya seperti ini, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Tuhan apa sih yang Tuhan mau dariku? Inilah yang harus menjadi doa Bapak Ibu setiap waktu. Bapak Ibu akan melihat kalau tangan Tuhan itu akan memberkati Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu tidak meminta. Bapak Ibu, di saat kita mengalami badai, di saat kita mengalami masalah, persoalan, problema, kesulitan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada intimidasi, ada aniaya. Sumber kekuatan kita adalah pertolongan Tuhan yang pernah kita alami di masa-masa lalu. Sumber kekuatan kita adalah pertolongan Tuhan yang pernah kita alami di masa-masa lalu. Daud berkata di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Dikatakan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau Tuhan pernah menolong Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ingat kebaikan itu. Dan ketika Bapak Ibu mengalami masalahnya lagi, yang membangkitkan iman Bapak Ibu adalah kebaikan yang pernah Bapak Ibu alami sebelumnya. Kalau Tuhan pernah tolong saya, Dia sanggup tolong saya sekali lagi. Kalau Tuhan pernah tolong saya, Dia sanggup tolong saya lagi. Oleh sebab itu Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Kalau kita tidak memiliki jalan keluar tentang masalah itu, kita punya segala sesuatu. Tapi ada masalah. Contohnya, orang kaya memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia memiliki segala-galanya. Tapi kekayaannya tidak dapat menolong dia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak butuh Tuhan. Setiap kita butuh Tuhan. Pada saat kita tidak memiliki jalan keluar dari dalam masalah kita, katakan pada jiwa kita, Tuhan sanggup tolong saya lagi. Katakan pada jiwa kita, Tuhan sanggup tolong saya lagi. Bapak Ibu, orang yang mempunyai memori khusus dengan kita, susah bukan untuk melupakannya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita pernah ditolong Tuhan, mau membangun kepercayaan kita dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Alami Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Alami karya-karyanya. Alami mukjizatnya. Lihat pertolongannya di dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak akan melupakan itu.
Orang mau bilang apapun tidak menjadi masalah. Yang pasti Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pasti Tuhan berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa katakan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau, Tuhan. Jangan cuma dengan firman lewat khotbah. Jangan cuma dengan Tuhan lewat cerita orang lain. Tetapi Bapak Ibu katakan, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Aku mau melihat janji-janji-Mu di dalam hidup ini. Aku melihat janji-janji-Mu digenapi di dalam hidup. Sehingga Ayub di 42 ayat yang kelima mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang-Kau. Tetap sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah gagal dengan janji-janji. Dan Dia akan melihara Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dialah pemelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Pak En, renungan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Stefanus untuk sharing firman-Nya. Hal-hal yang sangat penting ya di dalam bagaimana seorang yang mengatakan saya punya iman di dalam Yesus